Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bu Yeni ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Topik bahasan yang akan kita pelajari pada bab ini yaitu makhluk hidup dan benda tak hidup, konsep klasifikasi, penulisan nama ilmiah, dan klasifikasi 5 kingdom. Tujuan pembelajaran pada topik ini yaitu peserta didik mampu yang pertama menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, kedua membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup, ketiga menjelaskan aturan penulisan nama ilmiah, keempat menjelaskan konsep klasifikasi, dan kelima menjelaskan klasifikasi 5 kingdom. Coba sebagai pengantar, apa bedanya antara kucing dan mobil? Manakah yang termasuk makhluk hidup dan mana yang benda tak hidup? Ayo coba jawab. Nah, kita masuk ke bahasan pertama. Perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ada contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup adalah segala sesuatu yang tidak memiliki ciri kehidupan. Contohnya mobil, batu, angin, dan udara. Apa sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri makhluk hidup yaitu bernafas, ialah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Makhluk hidup juga butuh makan dan minum sebagai sumber energi. Makhluk hidup memiliki ciri bergerak karena mereka memiliki sistem gerak yaitu otot, tulang, dan sendi. Ini selanjutnya, makhluk hidup tumbuh dan berkembang, yaitu mengalami perubahan dari kecil menjadi besar dan perubahan bentuk dari kecil menjadi dewasa. Makhluk hidup mengalami iritabilitas atau kemampuan menanggapi rangsang. Makhluk hidup berkembang biak, yaitu kemampuan memperoleh keturunan. Ciri selanjutnya, makhluk hidup beradaptasi atau memiliki kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang terakhir, ciri makhluk hidup mengeluarkan zat sisa sebagai hasil metabolisme tubuh, misalnya keringat. Jadi kesimpulannya, mobil termasuk benda tak hidup, sedangkan kucing termasuk ke makhluk hidup karena dilihat dari ciri-cirinya tadi ya. Nah, sekarang uji pemahaman. Coba tulis 10 benda yang ada di sekitarmu, lalu kelompokkan mana yang termasuk makhluk hidup dan benda mati. Next, kita masuk materi subbab kedua tentang konsep klasifikasi. Pengertian, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri tertentu. Tujuannya apa? Tujuan klasifikasi adalah yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan keempat, memberi nama makhluk hidup bagi yang belum diberi nama. Manfaat klasifikasi yaitu untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam dan untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Sedangkan untuk dasarnya kita melakukan klasifikasi atau pengelompokan bisa dari segi persamaan dan perbedaan ciri,
dari bentuk tubuh atau morfologi dan struktur alat dalam tubuh, atau bisa dari manfaat dan tempat hidup. Contohnya, ketika bermain di kebun, akan melihat kucing, ayam, sapi, pohon mangga, rumput, dan bunga mawar. Nah, beberapa makhluk hidup itu kemudian akan kembalikan atau kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Dasarnya apa? Ada yang kelompok dia bisa bergerak aktif dan kelompok yang bisa membuat makanan sendiri. Yang termasuk kelompok tumbuhan adalah pohon mangga, rumput, dan bunga mawar, sedangkan kelompok hewan adalah kucing, ayam, dan sapi. Lanjut pada bahasan yang ketiga tentang penulisan nama ilmiah. Kita lihat ada di samping, nama kucing itu Felis catus, sedangkan nama mangga Mangifera indica. Pernah dengar sebelumnya? Nah, tentang nama ilmiah, kita akan mengenal tentang tingkatan takson yang ada dalam suatu tata nama ilmiah. Ada 7 tingkatan takson yang dimulai dari kerajaan atau kingdom, divisi atau nanti filum, kelas, bangsa, famili atau suku, marga atau genus, dan spesies atau jenis. Untuk mangga, mereka termasuk kelompok kingdom atau kerajaan plantae, tumbuhan. Sedangkan kucing termasuk kelompok kerajaan atau kingdom animalia. Mangga memiliki nama spesies Mangifera indica. Sedangkan kucing memiliki nama spesies Felis catus. Nah, dalam penulisan Felis catus dan Mangifera indica ini, kita akan mengenal aturan penulisan nama ilmiah, karena nama spesies adalah nama ilmiah. Nah, aturan ini yang dikenal dengan istilah binomial nomenklatura. Aturannya yaitu terdiri dari 2 kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Nah, coba kita lihat Felis catus. Felis itu adalah nama marga atau genus, sedangkan catus adalah penunjuk spesies. Yang ketiga, huruf pertama kata pertama adalah huruf besar. Ada F dan M, itu harus huruf besar. Sedangkan huruf pertama kata kedua harus huruf kecil. Catus I-nya kecil, indica I-nya kecil. Ditulis miring atau di garis bawah secara terpisah. Bisa dilihat contoh. Dan berasal dari bahasa Latin atau yang dilatinkan, bukan dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya. Subbab terakhir tentang klasifikasi 5 kingdom. Nah, ini yang paling seru. Klasifikasi 5 kingdom kita mengenal dalam dunia ini ada 5 kingdom yang kita bahas atau kita pelajari. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi atau jamur, Kingdom Plantae atau tumbuhan, dan Kingdom Animalia atau hewan. Ini menurut para peneliti ya. Yang pertama, Kingdom Monera memiliki ciri-ciri mikroskopis atau berukuran mikro, kecil, uniseluler, hanya terdiri dari 1 sel dan tidak punya membran inti sel. Jadi kelompok ini ada 2 kelompok yang kita pelajari. Contohnya ada bakteri dan ganggang biru. Mereka semua mikroskopis atau hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Berikut ini merupakan penampakan bakteri Lactobacillus yang ada pada yogurt. Nah, masing-masing yang bentuknya batang itu adalah individu bakteri. Dari sini nanti tampak
bahwa satu individu bakteri bisa berkembang biak menjadi individu bakteri yang lainnya. Yang kedua, kingdom protista bersifat uniseluler dan multiseluler. Berarti ada yang dia hanya satu sel, ada yang sudah memiliki ciri banyak sel dan sudah memiliki membran inti sel. Ada 3 kelompok: protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Inilah beberapa contoh protista mirip tumbuhan yang kita kenal dengan istilah alga atau ganggang. Secara garis besar mereka hidup di perairan. Protista mirip hewan ada 4 kelompok: Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Ini yang paling terkenal adalah amoeba. Protista mirip jamur, mereka termasuk kelompok yang sering parasit pada organisme lain, contohnya pada ikan. Berikut ini adalah video yang menggambarkan setetes air kolam dihuni oleh beragam organisme protista. Mulai dari protista mirip hewan yang dia memiliki alat gerak, baik alat gerak berupa bulu getar atau silia, berupa flagel, maupun yang lainnya. Ada juga yang protista mirip tumbuhan. Dia memiliki klorofil atau zat hijau daun sehingga mereka atau organisme tersebut dapat berfotosintesis. Ketiga, kingdom fungi atau fungi atau jamur. Nah, mereka bersifat mikroskopis, ada juga yang makroskopis besar, multiseluler, sudah memiliki banyak sel dan punya membran inti sel. Contohnya bisa kalian lihat ya, sering pada beberapa organisme atau buah yang sudah basi, atau pada jamur, pada roti, pada kayu dan sebagainya. Keempat, kingdom plantae atau tumbuhan, bersifat makroskopis, multiseluler, dan punya membran inti sel. Ada 3 kelompok di sini, yaitu kelompok tumbuhan lumut, kelompok tumbuhan paku, dan kelompok tumbuhan berbiji. Ini yang membuat bumi menghijau, karena ciri khasnya mereka memiliki klorofil atau zat hijau yang mampu berfotosintesis. Yang kelima, kingdom animalia atau hewan, bersifat makroskopis, multiseluler, dan memiliki membran inti sel. Ada 2 kelompok, yaitu Avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan Vertebrata adalah kelompok hewan yang sudah bertulang belakang. Kelompok Avertebrata bisa kalian lihat pada gambar. Ada kelompok Porifera atau spons, ada siput, ada bintang laut, ada insek atau serangga, ubur-ubur, oktopus atau gurita, kepiting, cacing, dan sebagainya. Sedangkan vertebrata dia terdiri dari 5 kelompok: Pisces atau ikan, amfibi, reptil, aves atau burung, dan mamalia. Uji pemahaman. Termasuk dalam kingdom apakah makhluk hidup di bawah ini? Kupu-kupu, rumput laut, bakteri, jamur kuping, dan pohon mangga.
Oke, sekian dari Bu Yeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.